Pace bene, ada pertanyaan begini, Katolik kok karismatik? Menurut saya sangat wajar pertanyaan ini, karena bisa saja memunculkan kebingungan di antara umat, mengapa seorang Katolik mempraktekkan dua karismatik. Mengapa wajar? Karena prakteknya sama, kan begitu ya. Dan banyak orang juga mengikuti karismatik tidak berdasar pada nilai mendasar, nilai paling penting dari gerakan itu sendiri. Untuk mengalami kehadiran Roh Kudus secara lebih nyata. Kehadirannya itu manifestasinya bisa beragam. Kemarin kita sudah bahas, mungkin berbahasa roh, mungkin bernubuat, atau dengan cara lain. Mengalami gerakan roh itu, kehadiran roh itu secara pribadi. Ini hal mendasar. Sekali lagi saya masih rekomendasikan video tentang 1 Korintus 14 yang ditulis oleh yang teksnya ditulis oleh Paulus itu kepada jemaat di Korintus. Bagaimana ia menilai bahasa roh itu dan bagaimana itu hubungannya dengan kehadiran roh yang dialami. Lalu ada yang berkata begini, apa maksudnya baptisan dalam roh? Memangnya kita dibaptis itu tidak dengan Roh Kudus rupanya? Menarik pertanyaan ini. Memang menurut saya mengikuti karismatik adalah tanda seseorang memiliki niat secara khusus mengalami Roh Kudus dalam hidupnya. Saya pikir begitu. Bukan berarti orang yang tidak ikut karismatik tidak mengalami baptisan dalam roh. Karena baptisan kita itu juga menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, memang menjadi membingungkan ketika orang berkata, oh kalau kita ikut karismatik, kita itu mengalami hidup baru, dibaptis dalam roh. Jadi sebelumnya baptisan kita tidakkah berkaitan dengan Roh Kudus? Berarti boleh kita katakan mengikuti karismatik berarti ingin mengalami, ada dorongan secara personal, Roh Kudus itu hadir dalam hidup. Nah, bagaimana kehadirannya? Ya, alami sendiri. Dan kehadiran persekutuan dua karismatik kiranya mengantar orang pada pengalaman spiritual macam ini. Supaya akhirnya tidak menjadi sangat membingungkan kepada umat ketika perhatian utama terhadap persekutuan dua karismatik melulu pada hal-hal yang tampak. Begitu ya. Caranya bernyanyi, caranya berbahasa roh, caranya berdoa. Bukan soal cara ini terutama, tetapi disadarkan di kumpulan itu, alamilah Roh Kudus itu. Sharing perlu, saya pikir. Karena sekali lagi pengalaman ini sangat personal. Tetapi bagaimana pengalaman itu akhirnya membawa seseorang untuk bersharing dan bernubuat, itulah gerakan roh. Bahwa ada manifestasi lain dalam rupa tangisan, nyanyian, suara-suara, bahasa-bahasa lain. Itu pengalaman pribadi yang tampak dengan cara yang beragam, begitulah. Tetapi mengalami roh itu. Nah, orang mau ikut dalam gerakan karismatik itu pun sebuah panggilan yang tidak semua orang memiliki panggilan itu. Karena ternyata ada saja orang yang tidak tertarik untuk ikut dalam persekutuan dua karismatik. Tapi bukan berarti kalau tidak ikut dalam persekutuan dua karismatik berarti tidak mengalami panggilan Roh Kudus atau tidak mengingini pengalaman personal dengan Roh Kudus. Bukan berarti begitu. Karena manifestasi, tampilan, efek dari keinginan mengenal Roh Kudus itu bisa saja beragam-ragam. Ada yang lebih suka sendiri, mengunci pintu kamarnya, di dalam keheningan kamarnya dia berdoa, mengalami kehadiran Allah secara nyata. Dalam hal ini Roh Kudus secara istimewa.
pribadi Roh Kudus. Nah, itu juga panggilan sebagai bagian dari gerakan karismatik. Saya pikir sangat penting mengenali secara fundamental gerakan karismatik itu. Dia tidak berhenti dikurung oleh kebiasaan dan aturan-aturan. Karena kita tahu misalnya dalam perayaan Ekaristi, tidak dalam semua ruang kita bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan. Oke, sekarang 2 pembuka, sekarang bacaan pertama, sekarang 2 bacaan Injil, khotbah, 2 syukur agung. Ada ketentuan. Tapi ada saatnya saya ingin lebih melepaskan dorongan ini, atau saya ingin mendengarkan sapaan Allah ini dengan cara begini. Macam-macam manifestasinya yang bisa dilakukan secara personal. Tetapi dalam kebebasan yang personal itu tidak hilang ketaatan. Dan inilah yang membedakan karismatik dalam gereja Katolik. Selalu diandaikan ada ketaatan, kesatuan dan ketaatan. Semoga video ini pelan-pelan memberi juga untuk saya juga gerakan karismatik, mengalami anugerah Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kita dengan perantaraan Roh Kudusnya yang senantiasa menyirami, menyemangati, menghibur. Itulah Veni Creator Spiritus, Roh pencipta, Roh penghibur, Roh yang menemani, menyemangati. Maka apakah Katolik kok karismatik? Ya harus karismatik juga, tetapi tidak harus ikut ke persekutuan. Dan kalau ada yang ikut ke persekutuan, kita kiranya menyadari itu salah satu buah dari gerakan karismatik. Karena dikatakan siapa pendiri gerakan karismatik? Tidak ada, itu kehadiran Roh Kudus. Bahwa dikatakan itu berkembang pertama tahun 1900-an, pertengahan 1967 persisnya, sekelompok orang pemuda mencari lebih dalam. Karena mencari lebih dalam lah menemukan metode ini. Metode untuk mengalami, bukan mengundang dia. Karena dia sendiri datang. Kita tidak tahu kemana dia berhembus, katanya. Pace bene.